Shalom, Shalom, selamat pagi, selamat datang seluruh jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, senang sekali rasanya boleh kita berkumpul pada pagi hari ini kembali dan melihat wajah-wajah yang dipenuhi oleh berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul pada pagi hari ini dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita naikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Naikkan syukurmu bagi Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, selalu baik, dan teramat baik Tuhan buat kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua oleh karena perkenanan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kesempatan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji, untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kamu berkati setiap hati dan pikiran kami. Kiranya kami dapat merasakan hadir-Mu Tuhan, merasakan ketenangan yang daripada-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan atau yang belum sempat hadir Tuhan, Kau berkati. Dan Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau mengurapi perjalanannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jangan biarkan Tuhan ada kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami. Jika ada Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan, kami tinggikan di tempat ini. Dan seluruh ibadah ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan mau datang ke dalam kaki-Mu Tuhan, ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan Kaulah Tuhan, hanya Engkau Yesus saja. Amin. Suka sembah Dia, haleluya. Angkat suaramu bagi Dia. Hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami serukan nama Yesus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah maha besar, maha kuasa Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Yang rindu dijamah oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih Yesus. Begitu besar kasih Engkau Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Hari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, naikkan pujian ini. Sebab sejauh langit dari bumi, begitu besar. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi,
sukacitaku. Katakanlah, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin Tuhan. Engkaulah Raja. Amin Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkaulah Raja, Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja, Engkau yang memiliki kehidupan kami Tuhan. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Engkau Yesus Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau sinari kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kau tuntun langkah kami sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta kami. Begitu bersyukurnya kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu lewat suara kami, lewat pujian kami, lewat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Kita sorakan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Boleh beri salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kita menaikkan pujian buat Tuhan, amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, amin. Tak ku
andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan hanya kau milikku di surga. Hanya Yesus saja. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya tak ku andalkan kekuatanku Tuhan. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan hanya Engkau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap katakan bersama-sama. Allah sumber, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Tak ku andalkan, katakan bersama-sama. Namun yang pasti, amin. Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Katakan selamanya, 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 selamanya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung, amin. Yesus berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Amin Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di tengah, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan ya Yesus.
nama Tuhan naikkan pujian ini ya Yesus ya. Yesus gunung batu di dunia, haleluya. Amin Tuhan. Di dunia tempat berlindung yang teguh ya. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia ya. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah pribadi-Mu Tuhan. Kau yang berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau batu karang yang teguh Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Sungguh indah Kau, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati Yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. penerang Perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, Sumber sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan, Kau adalah sumber kekuatan kami Tuhan, Kau adalah tempat penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesempatan lagi untuk kembali memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, isi hati-Mu Tuhan. Kau tolong berkati setiap kami, telinga-telinga yang mendengar, supaya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebelumnya kami akan memberikan korban persembahan, Kau tolong berkati agar persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Jemaat selamat untuk duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian di bawah kepak sayap. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih untuk setiap korban persembahan yang telah diberikan. Dan mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Ya, dalam kehitungan ketiga kita naikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Untuk waktu selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semuanya. Dalam anugerah Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama saat ini. Nah saudara, kalau Ibu Gembala tadi keluar karena dia tugas di sekolah minggu ya, lagi bawa firman Tuhan di ibadah sekolah minggu. Dan juga kadang-kala kalau sudah lihat ada orang nih sudah mau firman baru datang. Nah sebenarnya kalau di sini tentu saudara kita berusaha untuk tidak terlambat ya. Karena kita sudah jam 9 untuk ibadah. Tapi kalau saudara lihat ya ada, sudah mau firman dia baru masuk. Jadi biasa itu adalah guru-guru sekolah minggu yang habis mereka tugas di atas. Nah pimpin pujian atau melayani musik, mereka akan turun dengar firman Tuhan di tempat ini. Nah baru yang tugas firman yang di atas. Oke itu saja supaya saudara tidak bertanya-tanya. Nah saudara, kedua sebelum saya baca firman buat kita, saudara berdoa kemungkinan apakah dalam minggu-minggu ini sudah mulai pengerjaan pargola ya kalau tidak salah. Mungkin minggu-minggu ke depan ini ya, kita akan pasang pargola di depan, di samping ini sehingga kalau sudah datang musim hujan lagi kita sudah tidak kehujanan. Jadi, tapi sekali lagi di depan ini sudah memang dari awal konsep bangunan ini dibangun adalah di depan hanya untuk lobi, tidak untuk parkir. Makanya disiapkan di samping. Kalau di samping itu ada 3, saya sudah atur di sana, saya sudah bilang 3 itu tadinya 3 parkir mobil itu dipakai untuk motor saja. Masih ada 3 juga sisa ya bisa buat mobil 3 ke sana. Nah, kebanyakan kita memang diarahkan ke depan ya. Kemarin juga ada barang-barang di depan dan mereka bilang Pak kesini aja karena mereka lihat sering banyak klub kalau di kafe di sebelah ya. Jadi sehingga mereka udah bersihkan di depan sehingga kita kebanyakan arah parkir di sana untuk jemaat Tuhan ya. Oke itu saja penyampaian saya dan sekarang saudara mari kita kembali kepada firman Tuhan. Nah saudara, saya punya tema waktu lalu saudara tapi kepotong-kepotong ya saudara. Saya sudah menyampaikan mengenai tema Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Baru 1 kali saya sampaikan terus ada tamu, 2 kali berturut-turut ada tamu. Nah saya akan lanjut lagi saudara. Mengenai Roh Kudus menuntun kita orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Nah sebab itu saudara, tentu bagi kita harus memahami bahwa sekali lagi di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Nah salah satu fungsi Roh Kudus yang ada pada kita, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan ya saudara. Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Karena begini saudara, kita ini natur manusia yang sudah berdosa ini, kita sebetulnya tidak akan mampu masuk berjalan dalam kebenaran tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena kalau bicara kebenaran ini terlalu suci ini kebenaran. Kebenaran Tuhan ini terlalu suci, tidak ada orang yang mampu menjalani kebenaran itu. Makanya saudara, untuk kita bisa berjalan ke sana, Roh Kudus tuntun kita. Amin saudara ya. Nah sebab itu saudara, lalu saya sudah menyampaikan satu poin, saudara kalau tidak salah kan saya bilang ada 4 tujuan Roh Kudus menuntun orang percaya. Yang pertama kita sudah bahas itu
Roh Kudus bertujuan memimpin orang percaya supaya saudara supaya iman kita mengerti keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itu kita sudah bahas. Jadi Roh Kudus terus saudara, makanya kadang-kadang saudara ulang-ulang kok dengar terus itu. Karena itu justru begini saudara, itu bisa dibilang kepada kita ya saudara, kalau tadi Yesus adalah Yesus gunung batu atau apa tadi ya lagunya ya di dunia. Nah tentu Yesus itu dasar, memang dia gunung batu. Tapi saya mau sampaikan begini, saudara, bagi iman kita saudara, mendasari hidup keselamatan kita memang saudara hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak bisa ditawar lagi saudara. Jadi ketika seorang itu tidak dalam Yesus, tidak mau percaya Yesus itu Tuhan, betul-betul dia itu yang sering kita bilang, ya itu kamu hilang dari keselamatan itu. Nah sebab itu Roh Kudus menuntun kita supaya iman kita mengerti bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Makanya selalu saya bilang, soal kalau bicara ini selalu saya bilang sekali Yesus tetap Yesus dalam hal iman kita. Nah saudara, yang kedua kita akan masuk pada poin yang kedua saudara, di mana Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran bertujuan supaya iman kita belajar mentaati perintah firman Tuhan. Jadi dia akan tuntun kita saudara, cuma kan kita ini cenderung manusia kan, kalau ini ada jalan nih benar. Tapi cenderung manusia kita berdosa, sekalipun kita tahu itu benar, tapi kita cenderung berjalan di tidak benar. Siapapun dia. Makanya kita perlu ada Roh Kudus. Sekalipun kadang-kala Roh Kudus bilang, belok-belok kamu sudah belok jalannya. Kita kadang-kala masih tetap belok. Sehingga kadang-kala Roh Kudus tarik lagi, sini kamu. Kamu yang benar tuh kamu harus taati di sini. Hanya ini jalannya. Haleluya saudara. Jadi itu dia Roh Kudus saudara menuntun kita. Saudara, bertujuan Roh Kudus ada pada kita. Saudara, supaya kita belajar saudara mentaati perintah firman Tuhan. Oke, saya akan bawa dulu dalam satu ayat melandasi pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 5, kita baca saudara ayat yang ke-6. Mari bangkit berdiri, buka Alkitab semuanya. Selain saudara masih diizinkan elektronik, sekiranya saudara memang ada Alkitab buku, mulai bawa saja ya. Mulai bawa, kalau memang sudah ada, bawa saja ini. Tetapi kalau saudara sekali lagi kuat dengan godaan, tidak tergoda, tetap taat, saudara ketika dengar firman tetap taat, hanya buka Alkitab, saudara boleh buka di HP. Tapi kalau sekiranya saudara merasa, saya memang betul-betul manusia berdosa, masih tetap tidak taat, nah gitu, udah bawa Alkitab buku aja. Maksud saya tidak taat adalah tiba-tiba, udah buka Alkitab, setelah selesai baca, buka WA. Buka TikTok, nah gitu, buka Instagram. Yang senang bola, siapa yang menang ini? Sekarang Argentina yang main, sudah berapa ini posisinya ya? Nah ini repot nih. Oke saudara, sampai di situ. Mari kita baca bersama-sama. Satu ayat saja melandasi pembahasan firman kita pada pagi hari ini. Matius 5 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Dalam posisi duduk kita baca bersama-sama di multimedia. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau kita melihat Roh Kudus saudara, kalau dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, ternyata saudara, justru ketika kita berjalan dalam kebenaran dan dalam poin yang kedua ini saudara, untuk kita belajar mentaati firman, ternyata saudara itu akan membuat kata firman Allah kita berbahagia. Makanya saudara, Alkitab menyuruh kita, dia menganalogikan saudara, kalau kita ini lapar, haus, yang kita cari apa saudara? Makan. Kadang-kala kita bilang ada cemilan apa? Karena merasa belum jam makan nih. Mau ganjal perut dulu, kenapa? Lapar. Gelas di mana? Kenapa? Haus. Nah saudara, itu kan satu
apa kebutuhan pokok. Ya kan saudara? Makan, minum, kebutuhan pokok tubuh kita. Nah, analogi yang sama saudara, Tuhan memberikan kepada kita, demikian juga saudara kehidupan rohani kita saudara, kalau kita memposisikan saudara bahwa kita betul-betul lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran, kita dikatakan apa saudara? Berbahagia. Haleluya. Saudara, saya pernah ajar di sini saudara, itu berbahagia. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ada masih ingat disebutnya makarios tulisannya. Nah kalau orang Yahudi itu, saudara dulu kalau mereka bilang makarios, mereka tidak hanya berkata itu berbahagia. Mereka akan bilang beruntung, diberkati, berbahagia. Jadi makarios itu, jadi kalau tulis ini berbahagia, kalau di dalam bahasa Yunani ditulisnya makarios. Nah saya bilang tadi ketika orang Yahudi Kristen ini membaca itu makarios, mereka bilang, oh kita diberkati, kita beruntung, kita berbahagia. Jadi kalau kita melihat saudara, Roh Kudus pada kita menuntun kita pada kebenaran, sebetulnya untuk membawa kita menikmati kebahagiaan dalam kebenaran, menikmati keberuntungan dalam kebenaran, menikmati keberkatan dalam kebenaran. Dia tidak menuntun kita kepada kecelakaan. Haleluya saudara. Tapi kalau kita mau mentaati firman Allah, kan kadangkala saudara berjuang ini, keinginan manusiawi kita dengan keinginan Tuhan. Ya kan saudara. Berjuang, dan itu memang Paulus juga berkata kita harus terus berjuang. Kenapa saudara? Karena memang tidak mudah. Tetapi firman Allah mengingatkan kita supaya posisi iman kita saudara harus mentaati saudara ketika Roh Kudus itu memberitahu akan kebenaran, kita taati saja karena ketika kita mentaati kebenaran justru kita itu akan dipuaskan. Haleluya saudara. Ada banyak kali kita merasa bukan bersungut, tapi rasa puas kita terhadap saudara, terhadap pekerjaan kita, terhadap keluarga kita, terhadap mungkin hasil-hasil kita. Kadang-kala tidak rasa puas, saudara. Tapi ketika itu datang, coba kita introspeksi iman kita. Iman saya ini adalah iman yang mentaati kebenaran, atau iman yang hanya percaya kebenaran tapi tidak mentaati kebenaran. Haleluya saudara. Saudara harus ada dalam posisi itu ya saudara. Percaya akan kebenaran dan mentaati kebenaran dua hal yang berbeda. Kalau kita membaca Alkitab sekarang, saya percaya 1000% kita ada dalam posisi percaya akan kebenaran. Tapi kalau kita masuk pada mentaati kebenaran, nah itu akan tersaring saudara. Nah sebab itu saudara, saya akan membawa saudara begini saudara. Dalam poin yang kedua, Roh Kudus menuntun orang percaya ke dalam seluruh kebenaran bertujuan supaya iman kita belajar mentaati perintah firman Tuhan. Nah saya akan bawa saudara pindah melihat ketika saya bilang tadi belum merasa mereka. Para murid yang setelah jadi murid, sebelum mereka itu jadi murid-murid, para nelayan-nelayan ini, saudara Simon, Petrus, Yohanes, Andreas, mereka akan latar belakang nelayan. Ketika mereka itu pergi menjala ikan, dan ketika ternyata mereka tidak merasa puas, tidak merasa bahagia, tidak merasa terberkati. Saudara, kita lihat saudara, di dalam peristiwa ini, bagaimana ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Mereka itu penuh perjuangan. Kebenaran datang, mereka bahkan masih berdialog. Bisa dalam tanda kutip saudara bahwa oh ini tidak benar. Apa yang dikatakan Yesus ini tidak benar. Tapi Tuhan terus pertahankan, ajar mereka. Coba kamu
mentaati kebenaran apa yang Yesus ucapkan. Dan ternyata mereka itu tertolong. Mari kita lihat dulu. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11 saya ucapkan narasi tadi. Supaya pada waktu saudara baca ini, saudara ayat 1-11, saudara langsung cepat tangkap. Ya, cepat tangkap. Mari kita baca ini saudara. Lukas pasal 5 ayat 1-11. Kita baca bergantian ya. Lukas pasal 5. Firman Tuhan berkata begini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Saya coba baca begini, kalau ada sedikit beda, seperti saya sudah bilang, saya kadang-kadang pakai ini, terjemahan kedua. Sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lihat ya ayat 5, ini bantahan daripada Simon. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu aku akan mendebarkan jala. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sampai di sana saja, balik mulai dari ayat 1. Perhatikan di sana, kalau saya lihat saya sudah sampaikan tadi saudara, bagaimana ketika para nelayan-nelayan ini saudara, ketika mereka semalam-malaman dikatakan, semalam-malaman mereka itu telah menebarkan jala, menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Cara begini saudara. Saudara, di sini ada nelayan nggak sini ya? Nah memang agak beda ya saudara. Ada sekarang kalau saya lihat di TV itu siang pun mereka bisa dapat. Tapi ini konteks danau saudara. Ini danau ya, bukan laut. Ini danau. Ikan itu saudara, dia cenderung itu malam hari dia cari makan. Jadi maksudnya begini, dia akan keluar dari dasar-dasar danau. Jadi malam itu dia akan keluar nyari makan di atas-atas lah. Nah itu kesempatan, itu para nelayan akan menebarkan jala. Nah jadi dari sini saudara, alasan bagi para nelayan ini untuk berargumen kepada Yesus ketika Yesus mengajarkan kebenaran. Ya, orang-orang ini mendengarkan firman Allah diajarkan Yesus, coba ayat 2. Kan dia mengajarkan itu setelah mereka itu berdiri di pantau danau itu. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ini mereka tidak dapat ikan ini. Mulai membasuh, sudah pagi. Jadi logikanya para nelayan, ya sudah pagi, tidak dapat apa-apa, ya pulang. Yesus datang. Nah perhatikan tadi saudara, kalau kita lihat Roh Kudus menuntun pada kebenaran untuk pada waktu Yesus mengajar mereka kebenaran, dan setelah itu ayat 3, saudara ayat 3 dia berkata begini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk mengajar. Jadi firman dulu, dikasih tahu dulu firman, kasih tahu firman. Setelah itu mereka dengar firman. Setelah dengar firman, nah Yesus mau tantang, taati itu firman. Selanjutnya, ini urutannya, setelah dia dengar firman, mengajar dari atas perahu. Nah sekarang Yesus mau tantang, kamu taati itu firman. Ayat selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon apa saudara?
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ini tantangan. Jadi urutannya sudah benar ya. Dengar firman Allah, setelah dengar dia percaya, masuk pada mentaati firman Allah. Nah jadi sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya sebatas membawa kita dengar firman Allah. Tapi Roh Kudus juga akan menuntun kita ke dalam kebenaran itu, yaitu mentaati firman Allah. Haleluya saudara. Ketika dia menyuruh kepada Simon, taati firman Allah. Kamu tolak ke dalam, tebarkan jalamu ke sana. Saudara perhatikan reaksi daripada Simon apa? Ayat yang kelima. Ayat 5. Simon menjawab apa? Baca 2-3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak apa? Menangkap apa-apa, tidak dapat ikan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan dulu, awal dia manusiawi, dia masih ada memberontak. Aduh, sepanjang malam. Ada tawar-menawar dulu. Saudara kita juga ya, saudara kalau dengar firman, pada waktu dengar, wah bangkit iman kita. Tapi pada waktu, ayo taati firman Allah, bergejolak kita saudara. Bergejolak, lakukan enggak, lakukan enggak, lakukan enggak, lakukan enggak. Nah kita begitu ya saudara. Jadi dihitung, terus dalam hati sampai 10 kan, tak, enggak, lakukan enggak, aduh mudah-mudahan enggak. Lakukan enggak, lakukan enggak, lakukan enggak, lakukan enggak, enggak, lakukan enggak, sampai 10, enggak. Yes, ini jawaban Tuhan. Ulang lagi, acak. Aduh lakukan. Kayaknya salah ini, salah, ulang. Pakai jari kaki kayak gitu. Saudara, kebenaran itu saudara, kalau kita melihat tadi saudara, bahwa Matius sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang lapar akan kebenaran disebut apa saudara? Makarios, dia akan diberkati, dia akan beruntung. Tapi tentu saudara, orang yang lapar itu saudara, dia tidak akan begini. Saya lapar, saya haus. Tapi dia cuma sekedar lapar, haus, dia tidak pernah bertindak ambil makanan, dia tidak pernah bertindak ambil minuman. Dia akan dia akan berbahagia enggak saudara? Dia akan makarios enggak? Enggak bakalan. Selama dia itu hanya ada pada posisi lapar dan haus. Tapi dia tidak pernah datang ambil minuman, dia tidak pernah datang ambil makanan, dia tidak akan alami makarios. Nah demikian juga saudara para rasul ini, ini belum peristiwa rasul ya. Para nelayan ini saudara, ketika mereka itu dengar firman Allah, tapi Tuhan suruh tebarkan jala ke sana di ayat yang keempat tadi. Tapi setelah itu Petrus bilang, saudara Simon bilang bahwa telah sepanjang malam, ini keraguan-raguan. Karena saudara, dia berpikir, saya bilang tadi, lah ikan itu ada di malam hari. Saudara begini saudara, mentaati firman Allah tidak bergantung kepada situasi, kondisi atau alam sekalipun. Haleluya saudara. Kebenaran itu tidak akan mengikuti, saudara, tidak akan mengikuti pola-pola dunia ini atau aturan dunia atau termasuk aturan alam. Kalau Tuhan sudah berfirman saudara, kebenaran itu saudara, itu akan membuat saudara, seseorang itu akan melihat kadangkala bisa melawan ini saudara, gravitasi. Contoh begini saudara, Elia atau Elisa ya, pernah berkata begini, dia ada orang punya kapak jatuh, saudara, besi yang berat, kapak itu, gravitasinya taruh di air, dia turun, ditarik oleh gravitasi bumi. Tapi kita lihat saudara, berbeda ketika dia mentaati firman Tuhan, dia berdoa, kapak itu sudah timbul mengapung di atas air. Ini kan kebenaran. Kita ini saudara, alam, ini sudah membuat kita dalam satu gravitasi ini, sekarang kita bisa duduk, itu karena kita semua ditarik oleh gravitasi bumi. Kita bisa duduk. Tapi saudara, ada satu waktu gravitasi kebenaran akan menarik kita semua orang percaya masuk dalam kerajaan sorga. Terangkat semuanya. Amin saudara. Elia,
orang yang terangkat hidup-hidup ke surga siapa aja saudara? Elia, Henok, siapa lagi? Yesus. Nah, saya mau sampaikan ini saudara, kenapa saudara Roh Kudus menuntun kita saudara pada kebenaran untuk mentaati kebenaran? Karena dia akan membawa kita saudara untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak ada dalam, kita tidak hanya boleh hidup dalam satu pola dunia ini saudara, pola-pola dunia yang dimana saudara kadangkala kita hanya berkata, oh kalau saya kerja begini ya saya dapat begini. Oh kalau saya kerja begini ya saya nanti dapat untung sekian. Mungkin itu memang pola itu yang sudah ada dalam dunia, tapi ingat orang percaya ini akan dibawa oleh Roh Kudus pada satu pengalaman-pengalaman kebenaran Tuhan yang betul-betul sangat berbeda. Apalagi kita ada di dalam, ingat ya saudara, kita memang semakin dekat kita kedatangan Tuhan, ingat bahwa Alkitab mencatat bukan semakin baik bumi ini, harga-harga bahan pokok akan mahal, antikris akan berkuasa, peperangan akan semakin banyak, kesulitan-kesulitan hidup semakin banyak. Nah saudara, kita kan sedang dibawa ke sana. Kenapa ini sedang terjadi? Karena kan Yesus sudah mau datang. Nah sebab itu saudara, dengan kondisi-kondisi yang ada, saya melihat ini saudara bahwa ya ini memang bukan sekedar Tuhan izinkan, sudah diberitakan dengan firman Allah. Hanya dengan kondisi-kondisi inilah saudara, orang percaya akan melihat karya-karya Tuhan, makarios Tuhan akan terjadi. Tapi ingat, hanya orang yang lapar dan haus. Hanya orang yang taat pada kebenaran. Hanya orang yang taat pada kebenaran. Kan kalau tidak memang dia tidak akan alami. Sekalipun kita ini orang percaya Yesus. Sudah benar posisi percaya Yesus memang. Sekalipun kita punya Alkitab ini. Mau ada berapa aplikasi Alkitab di dalam HP kita, berapa banyak buku Alkitab. Itu baik, tapi kalau kita tidak mentaati kebenaran firman Allah, memang akan ketinggalan saudara. Akan ketinggalan dengan akan mengalami bagaimana dunia ini sudah diatur semakin sulit, semakin sulit. Tapi saya berharap kita ini akan mengalami seperti apa yang dialami oleh para nelayan pada waktu ini. Di mana mereka ini ketika mereka bisa dibilang hopeless saudara. Wah ternyata apa yang biasa kita lakukan, menjala ikan malam hari ini memang sudah menjadi polanya kita. Biasanya dapat ikan malam hari, tapi ternyata tidak ada, berubah. Kita juga kadang-kala sekarang melihat, aduh biasa usaha begini, sudah pola ini yang kita pakai, biasanya begini, aduh kenapa sekarang tidak berhasil ya? Orang sekarang mau beli BBM saja dia, aduh. Mahal. Jualan susah. Tapi saya percaya saudara, kalau kita bukan hanya ada pada percaya akan kebenaran, tapi kita mau ikuti dipimpin oleh Roh Kudus pada kebenaran, yaitu mentaati kebenaran. Saya percaya kita justru akan dibuat terheran-heran oleh Tuhan. Perhatikan ini saudara, ayat selanjutnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, nah sekalipun kadang-kala berat, aduh saya mau taati firman, aduh bagaimana ya. Saya punya ini, kebutuhan ini, saya ada janji begini, aduh masa saya mau ibadah, aduh saya mau bagaimana ya. Tapi tetap deh, saya mau ke gereja aja. Aduh tetaplah saya mau taati firman Allah. Ini sebetulnya begitu gambaran Petrus. Tetapi karena engkau menyuruhnya, jadi sekalipun kadang-kala terpaksa mentaati firman Allah, seharusnya tidak boleh terpaksa ya. Tapi ini Simon ini agak terpaksa. Tapi dia bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan apa saudara? Menebarkannya. Atau saya bilang begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mentaatinya. Ayat 6 kita lihat saudara, ketika dia melakukan, mentaatinya. Dan setelah mereka melakukannya, apa saudara? Mereka menangkap sejumlah ikan, sejumlah besar ikan. Haleluya saudara.
Sehingga apa? Jalan mereka mulai goyah. Ini saya bilang tadi, saudara bawa ya pikiran saudara. Ikan itu ada keluar di malam hari. Ini saya bilang saudara, bahwa para nelayan ini ketika masuk pada mentaati kebenaran firman, kadangkala mereka mengalami pertolongan Tuhan di luar logika berpikir manusia. Haleluya saudara. Di luar logika, karena ikan malam hari. Makanya Simon ini sempat ragu-ragu. Tapi karena engkau menyuruh, oke saya taati. Tapi betapa luar biasanya saudara, ketika Roh Kudus menuntun kita untuk taati saja firman Allah. Taati firman Allah. Para nelayan ini menangkap sejumlah besar ikan. Mereka ini bukan hanya sekedar nelayan cari ikan untuk makan, saudara. Ini memang usaha mereka. Ini memang mereka dapat uang di situ. Karena mereka setelah tangkap ikan, mereka akan jual. Tapi mereka heran, saudara. Ketika mereka mentaati firman, jalan mereka saudara? Mulai koyak. Karena apa? Ikan terlalu banyak. Kira-kira nih, mereka tebarkan jala, tanggung jawab mereka hanya taat, tebarkan jala. Siapa yang buat ikan itu masuk ke jala? Tuhan. Amin saudara. Tuhan. Kita ini sebenarnya begitu saudara. Udah tebarkan jala, maksudnya taati aja. Gimana cara ikan mau masuk? Itu urusan Tuhan. Haleluya saudara. Itu urusan Tuhan. Jangan saudara pikir begini, aduh apa iya ya kalau saya taati firman Allah, saya datang ibadah, saya lakukan ini. Gimana ya, apa iya? Jangan paksa Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan cuma suruh kita taati saja. Haleluya saudara. Nanti Tuhan kirim bagi saudara yang berdagang, udah taati firman Allah, buka tokomu. Bagi saudara sebagai karyawan, taati firman Allah, datang saja bekerja. Entah bagaimana caranya nanti Tuhan yang kirim. Amin. Saudara punya usaha, udah nanti Tuhan kirim. Yang penting jangan pikir, gimana ya cara Tuhan kirim. Aduh kalau cara Tuhan kirim jangan dipikirkan. Itu bagian Tuhan. Nanti Tuhan bilang, kenapa kamu masuk ke areanya saya? Tuhan bilang, area kamu cuma taati. Itu area kita, taati saja. Itu Roh Kudus. Makanya begini saudara, tidak mungkin kita ini orang percaya yang ada Roh Kudus, terus Roh Kudus tidak akan tuntun kita kepada mentaati firman Allah. Pasti dia tuntun kita ke sana. Tujuannya apa? Supaya kita alami makariosnya Tuhan. Haleluya saudara. Makarios itu taati aja. Sehingga mereka berkata, jalan mereka mulai koyak. Wah luar biasa ya. Kita berkata, waduh usahanya kok rame. Oh pekerjaannya kok, waduh pekerjaan kita banyak orderannya. Tapi kalau kebalikan, aduh tapi susah Pak, aduh tapi begini. Coba kita kadangkala memang saudara, koreksi iman kita. Apakah iman kita hanya ada pada posisi percaya, tidak dalam posisi mentaati firman Allah. Sehingga sehingga kadangkala kita saudara banyak kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menikmati makariosnya Tuhan. Banyak kali saudara, akhirnya kita makariosnya katanya makarios, kita diberkati, kita beruntung, kita berbahagia, tapi lewat. Kita pertanyakan Tuhan, mana Tuhan? Lah Tuhan bilang, lalu saya ajak kamu. Tapi kamu enggak mau. Coba kalau ini seandainya saudara, Simon ini cuma dengar firman Allah, dia percaya firman Allah. Terus dia tidak mentaatinya. Wah, nggak bisa Tuhan, kami sepanjang malam sudah menjala ikan. Lagian secara manusia kami, ikan itu cuma ada di malam hari waktu dia keluar. Sekarang siang hari dia turun ke dasar, ke bawah danau. Danau itu dalam sekali saudara. Danau itu berapa puluh meter ya saudara. Puluhan, jalannya saja mereka tidak bisa sampai ke bawah.
Tapi coba dia tidak mentaati. Pasti dia pulang kosong, saudara. Pulang dengan kosong. Saya percaya kita semua di tempat ini, tidak ada di antara kita tidak mau mengalami namanya makarios. Semua kita pengen mengalami makariosnya Tuhan. Amin, saudara. Semua kita. Tapi tentu Tuhan sendiri tidak mau melanggar firman-Nya. Tuhan sudah punya pola sendiri. Bukan seperti pola dunia ini. Dia cuma mau bahwa orang percaya ini masuk di dalam pimpinan Roh Kudus kepada mentaati kebenaran. Itu Roh Kudus salah satu fungsinya bagi kita. Membawa kita taati aja kebenaran. Tapi kalau kadang-kadang orang percaya tidak mentaati, ya udah paling Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, udah biarin aja dulu dia. Mungkin begitu ya. Kan ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus ya. Roh Kudus mungkin bilang begini kepada Bapa, kepada pribadi Bapa. Itu si jemaat itu, si A itu, udah saya ajak dia taati kebenaran. Nah, atau begini, kita berdoa. Oh Bapa, saya pengen alami makarios. Terus Bapa bilang kepada Roh Kudus, dia si A itu, ada jemaat tuh yang di Air Siloam Kota Wisata, pengen alami makarios. Kenapa dia belum alami? Ya, sana gitu ya kalau dialog. Ini ada bahasa-bahasa Tuhan yang kita bahasakan dalam manusia. Jadi kita membahasakan jadi bahasa terbatas. Begitu ya, caranya begitu. Terus Roh Kudus bilang, dia pengen alami berkatnya, makarios. Tapi saya sudah suruh dia taati, lakukan ya, udah jalan di ketaatan. Tapi dia enggak mau. Oh, paling Bapak bilang, oh udah ulang lagi. Nah gitu. Ajak dia lagi, biar dia alami makarios itu. Datang lagi Roh Kudus. Entah melalui firman seperti ini, entah saudara lagi baca firman, entah saudara lagi ada peristiwa apa. Intinya bahwa Roh Kudus itu membawa iman kita untuk taati lagi firman Allah. Supaya kita alami makarios. Sehingga Simon ini sudah dia mentaati, jalannya mulai koyak. Ayat selanjutnya, ayat 7. Baca 2-3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu semua datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga apa? Hampir tenggelam. Waduh, ternyata hati-hati saudara, berkat itu ternyata bisa menenggelamkan kita. Hampir aja tenggelam karena berkat. Tapi selama kita dalam ketaatan, berkat boleh banyak, tapi kita tidak akan tenggelam dengan berkat. Amin. Saudara. Jadi setelah dapat berkat, mereka tetap taat. Ternyata bayangkan, saya tadi membaca ayat ini dari kemarin, ini cara kerja Tuhan ya, ini betul-betul di luar logika kita. Kok hanya mentaati firman Allah. Satu jala itu, jadi waktu mereka tarik, logikanya kan harusnya jala, isi perahu nelayan. Lah, jala sebesar apa sih jala itu? Tapi setelah perahu satu penuh, ternyata saudara, bukan mereka tebar lagi, enggak. Satu itu saudara. Isi terus Tuhan, diisi terus. Pokoknya selama kamu taat, diisi terus. Panggil lagi, kirim lagi satu perahu. Diisi lagi. Jadi poin utama begini, saudara, selama kita taat, tanggung jawab Tuhan yang mengisinya. Amin. Tanggung jawab Tuhan, dia isi. Sampai nelayan-nelayan ini kaget. Luar biasa ya kalau mentaati firman Allah. Ayat selanjutnya, ayat 8. Ayat 8, mari kita baca, 2-3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa.
Simon Petrus berkata, Tuhan, dia disadarkan ternyata berkat itu dalam posisi ini bukan membuat Petrus itu jauh, bukan dia saya kok yang terpikir hanya bahasa Manado, semore. Bukan dia lupa, saudara. Istilah kita bilang lupa daratan. Ketika dia dapat berkat itu, saudara, dia mentaati, justru dia menyadarkan diri dia itu orang berdosa. Dia bilang, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saudara, tentu kalau kita mendapat berkat, membawa kita menyadarkan diri. Tuhan, ini berkat ini dari Tuhan. Amin, saudara. Ini dari Tuhan. Sebab itu karena ini dari Tuhan, saya mau mentaati terus firman Allah. Jadi kita kembali. Poin yang kedua saya sedang mengajar ini adalah Roh Kudus menuntun orang percaya itu, saudara, kepada seluruh kebenaran adalah supaya kita, saudara, mentaati. Supaya iman kita belajar mentaati firman Tuhan itu. Saya akan pindah ayat lagi, saudara. Mari kita baca, saudara, Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 sampai 22. Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 sampai 22. Mari kita bangkit berdiri. Saya tuh kan kadang-kadang lihat sini, lihat sini, lihat sini. Di semua blog ada yang saya lihat, ada. Ada. Memang kalau duduk terus, saudara dengar masih ada gitu. Jadi saudara gerakin dulu badannya, gerakin. Mari baca. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu apa? Pada hakikatnya adalah mati. Terus, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Terus, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Sampai 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara perhatikan tadi ada setan-setan. Silakan duduk ya. Jadi setan-setan itu ternyata cuma mau orang Kristen itu, orang percaya itu sebatas percaya itu firman. Dia tidak mau orang Kristen itu masuk pada perbuatan-perbuatan iman. Atau dia tidak mau, jangan sampai firman yang sudah didengar, firman yang sudah diterima, firman yang sudah masuk dalam iman kita, terus kita lakukan. Iblis tidak mau sampai situ. Iblis cuma mau sebatas orang Kristen datang saja ibadah, dengar saja firman Allah, tapi jangan lakukan firman Allah. Kenapa, saudara? Karena iblis tahu, kalau kamu sampai melakukan firman Allah, kamu akan dapat makarios. Tapi iblis juga tahu, kalau dia berhasil membuat kita tidak melakukan firman Allah, saudara tahu iblis tahu apa? Kita akan bersungut pada Tuhan. Katanya Tuhan mau tolong, katanya Tuhan mau berkati, katanya makarios Tuhan. Iblis bikin kita dengan Tuhan, bikin kita bersungut-sungut, bikin kita protes sama Tuhan. Itu cara kerja iblis.
cara kerja iblis. Makanya tentu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus tahu saudara bahwa yang benar kata firman Allah melalui Yakobus bukan hanya iman, tapi jangan juga begini Yakobus bilang. Jangan bilang, oh saya ada iman tapi tanpa perbuatan. Terus ada lagi begini, oh saya ada perbuatan tanpa iman. Ya enggak boleh juga saudara. Makanya kan ada begini saudara. Agama di muka bumi ini banyaklah saudara. Tapi di luar agama Kristen saudara, itu semua pola yang penting kita berbuat baik, yang penting kita berbuat baik tanpa berlandaskan iman kepada Tuhan Yesus. Kan begitu saudara. Yang penting kita berbuat baik. Sehingga ada pola-pola itu saudara bahwa di luar kalau kita berbuat baik pasti kita masuk surga. Tidak demikian. Makanya itu Yakobus bantah. Kalau kamu cuma bilang, yang penting saya ada perbuatan-perbuatan. Saya lebih banyak berbuat baik daripada orang Kristen. Tapi kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, ya sia-sia itu perbuatan baik di hadapan Tuhan. Tuhan yang bilang. Yang benar adalah iman kepada firman Allah, kepada Tuhan, dan perbuatan. Itu Yakobus bilang. Jadi tentu bagi kita, saudara, ini ya iman yang sempurna kata firman Allah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan. Jadi iman dan perbuatan ini sama dengan, ya kalau saudara ada koin, mata uang. Nah 2 sisi mata uang itu. Kalau cuma, oh di sebelah sini ada gambarnya yang betul-betul dari sah dikeluarkan negara. Terus di sebelah sini nggak ada gambarnya apa-apa, polos. Saudara mau belanja kemanapun ditolak. Tapi kan ini uang, lihat dari sebelah sini. Tapi sini kan kosong. Nah begitu juga saudara dengan iman dan perbuatan. Nggak bisa dipisahkan. Dua-dua harus bareng. Nah saudara, Roh Kudus menuntun kita saudara kepada, Roh Kudus menuntun kita orang percaya ini saudara untuk mentaati kebenaran firman Allah. Jadi Roh Kudus yang ada pada kita. Saudara jangan saudara hanya sekedar melihat, aduh Roh Kudus itu kan penolong, penghibur. Betul saudara, tapi dia tidak sebatas itu. Justru Roh Kudus yang ada pada kita yang firman Allah berkata, tidak tahukah kamu di tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus diam di dalam kamu. Dengan tujuan bukan hanya sekedar menghibur, menguatkan, tapi saudara dia akan menuntun kita taati firman Allah. Ketika kita mentaati firman Allah, apakah itu mau menyiksa kita? Enggak, kata firman Allah. Justru karena kita mentaati, kita akan mengalami makariosnya Tuhan. Haleluya. Ketika kita mentaati firman Allah, kadangkala memang ada seperti Simon tadi, ragu-ragu. Iya enggak, lakukan enggak. Tapi tetaplah seperti Simon. Sekalipun ragu-ragu, dia tetap mentaati firman Allah. Amin saudara. Taati saja saudara. Karena mentaati firman Allah itu adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Ya saudara, bukan kebenaran kita, tapi itu adalah kebenaran Allah. Ini kayaknya ada yang saya mesti ingatin nanti. Kalau lagi dengar firman ngobrol, mesti dengar firman Allah ya. Lanjut lagi. Mari kita baca dulu saudara. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah firman ya, akan menerima apa? Balasan. Haleluya saudara. Saudara, di akhir zaman ini kita sedang saudara kadangkala diperhadapkan dengan keadaan dunia seperti ini. Kadangkala saudara kita ini melihat, aduh dunia semakin sukar, semakin sulit. Tapi itu pun kata firman Allah memang akan terjadi demikian. Tapi saudara firman Allah juga datang kepada kita. Dia bilang siapa yang meremehkan firman. Dalam arti kata meremehkan itu berarti kita mendengar tapi tidak mentaati, berarti meremehkan firman.
ya dia menanggung akibatnya. Ya sudah, kalau ya akibatnya sudah ada. Ya mungkin tidak mengalami makarios, Tuhan bilang. Tetapi Tuhan bilang, tetapi siapa yang taat kepada perintah atau perintah firman ya, siapa yang taat kepada perintah firman akan menerima balasan. Nah ini saudara, kita tentu kadang-kala diperlukan dua ini ya saudara. Saya mau taat atau enggak, tapi percayalah saudara, kalau itu kebenaran firman Allah, udah taati saja. Amin. Seperti Simon tadi, udah karena ini firman Allah, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Dan akhirnya Simon mengalami makariosnya Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran untuk supaya tujuannya supaya kita mentaati firman Allah. Orang yang mentaati firman Allah berkata, berbahagialah dia. Terimalah makarios dia, menerima balasan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Allah yang Tuhan telah taruh di dalam iman kami ya Tuhan. Kami juga percaya Roh Kudus, Engkau juga akan memampukan kami ya Roh Kudus. Seperti Simon untuk mentaati kebenaran firman Allah. Sehingga setiap kami akan dibuat oleh Engkau ya Roh Kudus terheran-heran. Karena kebenaran-Mu akan membuat kami terheran-heran. Kebenaran-Mu akan membawa kami untuk mengalami pertolongan demi pertolongan. Makarios demi makariosnya Tuhan. Karena kebenaran firman Allah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang datang saat ini. Ada yang lemah Tuhan kuatkan. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan ya Tuhan. Ada yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Atau pergumulan demi pergumulan apapun di tempat ini juga. Semua pergumulan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersama-sama menaruh ke dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada mujizat. Selalu ada makariosnya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Kami percaya kami pulang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan mengalami makariosnya Tuhan. Terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Terus memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Petugas kolektor bisa untuk maju ke depan dan mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi tauladan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua bagi pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian di bawah kepak saya. Selamat memberi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit
memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan juga terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah bertugas pada ibadah pagi hari ini. Dan juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepanjang seminggu ke depan. Mari kita saksikan video yang satu ini. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Poprik di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Baik, demikian untuk pengumuman kegiatan gereja kita. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada? Baik, mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kunaikan syukurku. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Ramli Kawatu mohon untuk dalam doa. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Kebaikan-Mu bagi kami alami sampai saat ini. Bahkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami terus alami dalam setiap perjalanan hidup kami. Itu sebabnya kami terus bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di akhir ibadah kami berterima kasih karena Tuhan sudah berkati kami. Kebenaran firman-Mu sudah datang kembali, memberi kami kekuatan, memberi kami semangat untuk terus kami maju di dalam Tuhan. Dengan iman dan tindakan kami melakukan firman-Mu, maka kami percaya
kami adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan yang memberkati setiap hidup kami. Dalam usaha pekerjaan rumah tangga umat-umat-Mu kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu, kuasa urapan-Mu mengurapi hamba-Mu, sehingga lewat hamba-Mu kami umat-umat-Mu terus dibawa kepada pengenalan yang benar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, anak-anak semua diberkati. Bahkan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan juga yang sudah memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Dimanapun mereka berada, doa kami Tuhan dari tempat ini, dengan satu hati kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sudah sembuhkan dan pulihkan. Di hari-hari yang akan datang, sama-sama kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bangsa negara Indonesia ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau juga yang memberkati setiap pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami bekerja untuk negara, membawa negara kami lebih lagi di dalam Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menyertai, melindungi perjalanan pulang kami, bahkan di saat kami melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan yang sudah mendahului semuanya, perlindungan Tuhan yang sempurna jadi bagian hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ibadah telah selesai dan selamat hari Minggu.